adaptif itu sendiri juga enggak langsung terfokus pada apa nih gitu, maksudnya tentang idenya, tentang warna, kemudian tentang pemilihan jenis bahan, tidak langsung ke situ kalau saya ya. Kalau saya lebih cenderung kepada daya beli masyarakat ya, daya beli masyarakat untuk pengadaan seragam itu sendiri, terutama di sini masyarakat untuk kalangan pengusaha ya, bukan retail ya. Pengusaha pun kan juga pasti akan terdampak dong dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi berpengaruhnya ke daya beli. Tetapi ada juga ya kalangan dari industri itu yang memang masih bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini gitu. Ada yang masih eksis ya, ada beberapa yang saya ketahui dan alhamdulillah tidak merubah ya polanya, tidak merubah lifestyle-nya ya, tetap bahkan ingin memesan, ingin membuat seragam yang lebih bagus ya, dengan bahan yang lebih bagus gitu, ganti model lah ibaratnya, itu juga ada. Jadi pandemi ini tidak semuanya runtuh ibaratnya, tapi tetap ada yang stabil, ada yang tetap bisa bersaing lah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita membahas masalah adaptif juga terkait dengan era untuk yang tahun 2021 ya. Itu ada tren di sini, beberapa tren yang diprediksi akan banyak pilihan dari kalangan pengusaha ya. Saya melihat di sini trennya itu ke warna-warna yang cenderung bisa beradaptasi dengan lingkungan, jadi tidak panas ya. Itu bagi kalangan yang itu ya, yang mampu ya, dalam arti di sini tetap perusahaan eksis ya. Itu ya, kita mencermatinya ke sana, warna-warna yang memang disukai di era pandemi ini ya. Tidak kalah pentingnya juga tentang bagaimana untuk adaptasi dengan kondisi ini, seperti contohnya APK sendiri ya, seperti dilengkapi dengan masker ya, masker yang berlogo perusahaan itu juga gitu kan, ada masker kain yang dipilih. Kenapa mereka pada membuat masker perusahaan masing-masing? Karena memang ternyata lebih ekonomis dibanding dengan yang membelanjakan untuk masker-masker yang sekali pakai gitu. Saya udah alhamdulillah sih banyak dari perusahaan yang memesan khusus buat masker. Ada juga yang saya kasih, kalau ya di sini mohon maaf ya karena saya itu praktisi dari usaha ya, jadi makanya sering melihatnya dari pengalaman saya gitu. Jadi mohon maaf, jadi bukan sebagai pengamat atau ilmuwan untuk pendidik gitu loh, bukan itu. Jadi saya melihatnya dari sebenarnya di lapangan gitu. Jadi seperti itu. Tadi saya belum memperkenalkan diri ya Mbak Indah ya. Ya, silakan Bu. Ya, kalau ya sebentar, saya agak lupa tadi memperkenalkan diri. Saya nama sebenarnya Ibu Yuli Cahyaningsih ya. Sebagai pelaku UMKM, memiliki komunitas, dan alhamdulillah ya kita bersahabat dengan Mas Dodi ini untuk mendirikan sebuah CV juga ya, alhamdulillah. Untuk domisili di Cibinong, Bogor ya. Nggak jauh sih, maksudnya masih pusat perkotaan juga, dekat dengan terminal ya itu. Untuk usaha konveksinya namanya Al Izzah Collection. Kemudian CV-nya Multi Berkah Usaha ya. Kita berharap apapun yang kita usahakan akan membawa keberkahan. Nah di musim pandemik ini ya, kita lebih adaptif yang dibilang di tema ini, dalam arti begini, kita menyesuaikan budget dari perusahaan itu sendiri ya. Kadang ada yang memang dari kondisi perusahaan yang memang sebenarnya menipis ya, untuk anggarannya kita tetap masih bisa mengusahakan ya, seperti itu ya.
Nah, itu yang pertama, kita tadi berbicara tentang budget ya. Budget itu akan menentukan apa yang akan kita pilihkan, bahan apa, jenis apa gitu. Kalau saya sebagai praktisi dari pengusaha, maka saya ketika budget itu sekian di bawah standar, dalam arti ini saya mengutip sedikit ya, misalnya contohnya harga baju 80.000 ke bawah, pasti saya akan ngasih sodornya bahan-bahan drill yang memang merek-merek bawah gitu kan. Nah, kemudian kalau memang budgetnya itu menengah, ya kita akan kasih juga kelas yang lumayan gitu, agak bagus. Ada lagi yang tingkatan memang tinggi ya. Tinggi itu macam dia sudah memilih bahan-bahan dari kelas yang pasuka, kelas prof, kelas ini apa namanya, yang milik instansi pemerintah itu ya, yang bahannya saya agak lupa ya, tropikal sama prof, kemudian Granada ya, Granada. Itu untuk tingkat-tingkatan yang elit ya. Itu yang pertama, tentang budget akan mempengaruhi keputusan kita untuk membuat atau memesan seragam karyawan kita atau seragam pegawai kita. Kemudian yang kedua adalah model juga ya. Model akan menentukan. Pada dasarnya kalau masalah model itu dari tahun ke tahun itu jarang sekali ada perubahan ya. Kecuali memang yang ingin berganti ya, ada sih beberapa perusahaan yang memang ingin ganti model gitu. Bu, saya ingin ganti model, ini saya disuruh bikin sampel. Oh ya, oke, cocok. Kemudian baru pilihan jenis bahannya, seperti itu. Untuk model-model seragam yang biasa di pabrik itu saya melihatnya lebih simpel ya, seperti yang tadi sudah slide-nya disampaikan. Di sini juga ada contoh-contohnya ya. Seperti macam ini, bukan saya mempromosikan Alfa ya, PT Alfa bukan, tapi ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi simple, dan identitas pabrik, ini untuk pabrik ya, biasa ada seperti ini, jadi bannya, ada sabuk belakangnya, deck ya, ada deck belakang. Yang terpenting adalah setiap perusahaan punya identitas. Identitas itu diwujudkan dalam bentuk macam logo atau bordir-bordir semacam ini ya. Seperti ini juga yang ada di manekin ya, saya nggak nampak ya. Ini untuk model-model seragam yang office ya. Tadi juga udah ada ya yang di slide tadi. Ada model-model seragam yang office ya. Gitu. Kemudian untuk tren 2021 ya, model ini saya melihatnya itu lebih dominan ke kombinasi warna ya. Ada list-listnya, terus kombinasi batik, kombinasi warna terang dan gelap itu masih mendominasi ya, tidak jauh berbeda ya. Seperti itu. Kemudian yang apa ya namanya, nggak jauh berubah lah, maksudnya kalau untuk masalah itu. Yang lebih banyak berubah itu yang untuk office ya. Office itu lebih melebar ke arah tadi kombinasi-kombinasi yang lebih rame, kontras ya, warna-warna kontras. Di sini juga ada sampel sih sebenarnya warna kontrasnya. Jadi warna batik macam ini ya, ini untuk office ya, untuk kita mat ya. Sebenarnya juga tetap sederhana, ada pernak-pernik semacam ini. Nah, macam ini ya, ini sebagai ini aja, gambaran aja gitu ya. Kemudian tadi ya berkaitan dengan adaptif tadi ya, setelah kita yang pertama tadi adalah tentang budget, anggaran, kemudian model juga menentukan ya, kemudian jenis bahan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, bahan itu sesuai pilihan dan harganya juga akan berbeda. Kemudian kalau itu sudah ya, jenis-jenis bahan tadi sudah saya sampaikan. Ya, ada yang kelas bawah, ada kelas menengah, dan ada kelas atas gitu. Kemudian di sini kalau masalah adaptif itu pokoknya saya intinya itu ke arah ke ini tadi. Bagaimana kita memberikan
solutif ya, solusi bagi masyarakat yang memang di musim sulit, dilihat dari segi anggaran dan dilihat dari segi kondisi musim ya. Untuk bahan-bahan yang enak di musim seperti ini ya, kadang cuaca panas ya, kadang cuaca tiba-tiba hujan ya, itu lebih bagusnya ke bahan-bahan yang adem ya, yang dingin, dalam arti yang menyerap keringat walaupun tebal gitu. Jadi sekarang sudah ada yang mulai melirik ke bahan-bahan impor macam ini ya. Ini bahan namanya katun Madinah ya. Katun Madinah itu teksturnya lembut, tidak mudah lecek dan menyerap keringat ya. Tapi harganya juga lumayan ya, katun Madinah. Kemudian ada lagi katun Toyobo. Ini dari yang sekarang saya tangani udah pada mulai request tuh untuk bahan-bahan yang katanya memang cocok untuk di cuaca yang seperti ini gitu. Jadi ketika panas dia tetap nyaman, ketika suhunya ini juga enak gitu, karena nggak terlalu tipis gitu, masih agak nyaman dipakai ya, tetap nyaman karena memang harganya juga nyaman. Seperti itu ya. Mungkin dari paparan saya ini ada yang mau disampaikan, silakan. Jadi kita membuka temen tanya jawab aja ya Bu Indah ya, biar lebih hidup suasana. Lebih ini sebenarnya apa, saya mewakili yang lain ya. Jadi ini kenapa jadi menarik temanya tuh ketika ini ada hubungannya dengan COVID gitu kan. Tadi saya berpikir bahwa itu akan ada yang tambahan apa, seragam yang apa, bukan hanya sekedar kain ya, tapi lebih pada ada tambahan-tambahan yang lain, pernik-pernik yang lain yang memang itu bisa meminimalisir masuknya virus ke kita. Jadi apa ada seperti itu atau hanya sekedar pemilihan warna, pemilihan jenis kain, apa hanya sekedar itu, Bu Yuli? Ada nggak mungkin ide-ide yang bisa yang lebih apa inovatif gitu? Sejauh ini saya melihat untuk yang dimaksud pernak-pernik itu yang seperti apa saya belum menangkap, karena yang kita ketahui di lapangan kaitan dengan COVID itu yang bisa kita cermati itu sebatas tentang penggunaan masker itu aja ya, masker bahan. Kenapa? Karena kita hubungannya sama desain, sama produksi pakaian ya. Lain hal dengan masalah yang tadi, nanti ditambahin souvenir misalnya hand sanitizer, ditambah souvenir apalagi gitu dari perusahaan produsen itu gitu maksudnya. Sejauh ini saya belum mengarah ke sana gitu untuk pernak-pernik. Kalau untuk masker iya gitu, tapi untuk yang lainnya sepertinya belum ke situ gitu. Maksudnya seperti itu Bu. Jadi kalau misalnya yang di sini terkaitan dengan adaptif COVID ya, terus terang sekarang itu banyak pengusaha yang belum tikar gitu, maksudnya ada yang jatuh banyak gitu. Jadi yang tadinya dari sebuah yayasan itu sampai cabangnya di mana-mana itu pemesanan ke saya sekarang satu pun tidak ada ya. Itu hanya salah satu yayasan pendidikan ya. Kemudian ada lagi, ini ada 2 yayasan sama sekali enggak. Ada yang biasanya mesen seragam itu banyak, ini cuma 15 biji, 20 biji seperti itu. Jadi memang musim pandemik ini kaitannya sama perekonomian yang memang jatuh gitu. Jadi kalau kita bicara tentang seragam pun juga seragam yang menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang memang lagi drop seperti itu, lebih cenderungnya ke sana. Ya, kalau misalnya tentang pengadaan yang hubungannya dengan pencegahan COVID dengan alat pelindung diri itu ya, nah itu ya berkaitan sama masker, sama hand sanitizer, dengan sabun, cuci tangan dan sebagainya. Mungkin itu ya. Mungkin ada yang lain lagi? Tambahan. Mungkin Ibu Selma Oktarini, selamat datang Ibu Selma. Ya. Iya, Ibu Widi ada pertanyaan, Ibu Rahma, Ibu Yolinda. Yang punya banyak karyawan.
kondisi karyawannya semoga sehat-sehat saja, perusahaannya semoga. Ini ada chat dari Pak Arul ya. Mau tanya Bu, apakah sudah ada model seragam yang satu set dengan masker? Terima kasih. Ya, alhamdulillah, insya Allah ada gitu ya yang satu set dengan masker. Cuman untuk sampelnya saya lagi nggak ada gitu, tapi kemarin memang sudah ada gitu. Jadi satu set antara baju dengan maskernya gitu. Dan maskernya pun juga macamnya ada nih di sini. Mau diambilin? Kasih contoh. Boleh Bu. Ini yang seperti ini yang menyesuaikan dengan seragam karyawannya. Karyawannya itu seragamnya biru laut ya. Kita diminta untuk ini. Ini hanya sisa ya, karena apa? Sisa orang yang udah disablon atas nama perusahaannya udah habis. Ini hanya untuk inventaris kita aja ya. Ini salah satunya. Kemudian juga ada masker warna hitam yang menyesuaikan juga dengan perusahaan mereka gitu. Jadi ini secara ekonomis ternyata emang lebih hemat gitu. Kenapa? Karena budget setiap bulannya nggak ada pengeluaran lagi untuk perusahaan. Ya, karena sekali beli misalnya karyawan tuh rata-rata dikasihnya 2 ya. 2 masker itu udah untuk berganti-gantian. Jadi menghemat pengeluaran di musim pandemik ini. Mungkin itu ya. Ada lagi? Untuk budget. Mungkin Pak Denny, Bu Widi, saya pengen dengar suaranya Bu Widi yang merdu itu. Bentar Mbak, lagi unmute nih. Bentar. Oke, mau yang saya tanyakan. Udah dengar belum ya? Sudah. Udah. Saya tanya. Untuk seragam, pembuatan seragam itu apabila berkaitan dengan masker itu tadi memang cukup bagus, cukup menarik. Yang mau saya tanyakan tuh range harga. Pasti kan semua orang pasti range harga. Range harga itu apakah ada antara 50, 100 dan 100 ke 200 itu bedakah atau memang ada yang lebih spesifik lagi dari timnya Ibu Yuli? Saja bagaimana nih? Maksudnya tadi range harga dalam arti langsung include ke harga baju atau gimana Bu maksudnya? Jadi gini Bu, apabila saya pesan antara baju dan masker, itu harganya tuh pesen 50 piece sama pesen 200 piece harganya apakah sama gitu loh. Ringnya itu ada berapa gitu. Oh, gitu. Ya tentunya itu sangat berpengaruh ya Bu. Semakin kita kuantiti semakin besar maka harga akan semakin tinggi lagi Bu. Itu sudah hukum alam ibaratnya seperti itu. Terus minimalnya Bu, minimalnya itu berapa kira-kira? Minimalnya kita satu lusin pun kita terima Bu. Oh diterima ya Bu ya. Jadi custom ya Bu ya, boleh sedikit pun ya. Baik, bisa kita sampaikan. Dan nanti untuk harga maskernya itu sendiri juga akan berbeda. Kita include-kan sama harga seragamnya gitu. Jadi seandainya Ibu pesan terpisah dengan pesan bersamaan dengan kita satu paket dengan seragam itu, maka harga akan jauh lebih hemat, lebih ekonomis lah Bu, seperti itu. Ini sebagai bahan pertimbangan. Jadi di sini itu saling terkait Bu, antara kuantiti, antara jenis bahannya, modelnya, saling terkait dengan anggaran Bu, gitu. Jadi harga akan mengikat ya seperti itu. Jadi kalau misalnya bahannya apa dulu gitu, kemudian modelnya simple apa rumit, kemudian kuantiti berapa itu menentukan harga seragam itu sendiri. Baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Bu Widi mau pesen berapa ratus ribu? Punya saya ini insya Allah itu kan memang tahun ini belum pesan ya. Insya Allah kalau tahun depan itu masyarakat saya tambah ya. Insya Allah saya tambah juga gitu. Oke, Bu Widi sudah jelas ya? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Oke. Baik. Jelas nggak? Dari Mas Hendis, ini ada pertanyaan.
bahan kain untuk masker yang baik seperti apa? Soalnya kan ada berbagai jenis masker. Kadang ada juga yang kainnya bikin iritasi kulit. Terima kasih. Jadi Mas Hendy sini juga foto model, Bu. Jadi sangat sensitif dengan yang berbau kulit. Jadi harus fresh terus gitu. Ya, ya Mas Hendy ya. Ya, ya soalnya saya punya teman yang pakai masker kain cuma di telinganya itu jadi ada iritasi gitu, Bu. Gatel. Nggak dicuci kali. Nah, dicuci dong. Maksudnya ada yang Pakai kainnya itu sebulan. Ya, Bu Yuli gimana? tampaknya Yuli lagi hang kayaknya ini. Atau jangan-jangan kena iritasi ini laptopnya. Itu dia iritasi sebulan nggak dicuci. Gatel. Sampai sini. Gatel. Aduh. Mana tuh Bu Yuli tuh nih? Nah, udah. Bu Yuli, oke. Bu Yuli udah tadi dengar nggak saya pertanyaan? Tadi belum kedengeran ya? Pertanyaannya Bu Yuli. Inilah kita kendala teknologi itu begini nih ya. Ini semoga COVID segera pergi, jadi kita bisa ketemu-ketemu lagi gitu kan? Iya. Segera divaksin. Iya. Vaksin. Bu Yuli masih error kah? Mas Hendy saya error Teman-teman nggak? nanti kita tutup jam 3 ya ini ya. Ini sekitar 25 menit lagi. Oh, Bu Yuli malah ini lagi. Nah, dulu. Mungkin yang pakar kain nih ada lagi nggak nih yang pakar kain nih? Pakar chemical itu Bu, bernama Pakar cinta ya? Oh iya, mau bawain hand sanitizer lupa. Oh iya. Nanti dibawain buat jurnal kawasan. Oh iya, kemarin kan mau dibawain ya. Di sini disediakan sponsor. Jadi ini Nanti saya bawain. Titip di bawah aja ya, nggak mau naik ke atas. Iya. Tuh, Bu Widi jadi tersenyum simpul Bu Widinya. Bu Yuli menghilang. Bu Yulinya menghilang. Kita sendiri nih. Iya. Aduh. Ini tema selanjutnya apa Pak Dodi kita jurnal kawasan untuk mini kelasnya? FK3L Atau ya? perkenalan pacar baru Mas Hendy yang pakai jilbab. Oh kan? Baik, mungkin sementara saya share screen yang tadi ya, yang tadi nggak muncul suaranya, coba saya share sambil saya telepon Ibu Yuli ya. Yang tadi nggak muncul suaranya. Katakan. Ada suaranya, Pak? Bentar, Pak. Suara aku aja dengar. Asik. Ice breaking, yuk. Ayo TikTokan. TikToker.
Pemimpin redaksi. Wis. Keren. Pak Dodi, Yes, siap. ngapain itu? Ya, barusan Bu Yuli ngasih info lagi diusahakan untuk online lagi karena sinyalnya lagi jelek di sana. Seperti itu, teman-teman. Waduh, pas ngomong jelek, pas wajahku muncul. Iya, itu kerasa ya. Iya. Mas Andis, gimana kemarin hasil rafting apa di mana ngapain aja kemarin tim global? Di Pangandaran. Wah, seru sih. Body rafting gitu kan. Kalau rafting pakai perahu kan udah biasa ya. Body rafting itu kita jadi langsung terjun ke sungainya, kita cuma kena pelampung, terus kita terjun, kita lawan arus, kita ikutin arus gitu kan. Pokoknya seru. Patut dicoba. Ayo. Iya, harus ngikutin arus sih. Kalau nggak ngikutin ngelawan arus itu yang susah. Apalagi ikutin arusnya Bu Rahma. Deh. Bunda Widi sibuk aja dari tadi. Berapa orang Pak Andis kemarin? Kemarin ada 15 plus anak-anak kecil 4. Oh, 15 ya. 19 lah total. Ya, ya. Terus, Cuman apa rafting. ngadain rafting? Jadi untuk yang mini kelas selanjutnya tema kita apa? Untuk yang mini kelas selanjutnya itu tentang kesiapan ada dari pendidikan satu, itu tentang kesiapan dari PMK Bekasi untuk tatap muka, itu yang nanti akan kita angkat itu dari pendidikan. Terus yang kedua untuk ada tamu dari Ketua Forum K3L, kita akan bahas tentang mitigasi COVID. Nanti akan kita ini. Nah, Bu Yuli sudah masuk lagi nih. Bentar lagi. Nah, jadi itu nanti mudah-mudahan banyak yang join. Halo, Bu Yuli. Ini Bogor hujan kayaknya Bu Yuli ya, jadi sinyalnya nggak bagus. Bunda Widi. Bunda Widi makan siangnya apa hari ini? Materinya Diet. hari ini kalau mau curhat sakit. Materi hari ini curhat kalau saya nih. Makan siangnya juga kagak enak. Aduh, aku makan udah 3 kali, 4 kali. Ini nyambung lagi ya, Bu Indah. Pak Dodi kemana itu? Tungguin Bu Yuli, nggak datang-datang, dijemput. Ya, lanjut. Ini lagi ada masalah tuh udah nongol Bu lagi. Yuli, Ya. tadi pertanyaan dari Mas Hendis. Ya kan, dari Mas Hendis itu pertanyaannya, bahan kain untuk masker yang baik seperti apa Bu? Soalnya ada beberapa jenis kain. Ada beberapa jenis masker, berbagai jenis masker. Kadang juga ada kain yang bikin iritasi kulit, iritasi. Sama-sama. Ini ya Bu ya, saya kasih sampelnya ya. Saya biasa ngasih rekomendasi yang aman, nyaman, dan insya Allah itu lebih
tahan terhadap ini ya. Kalau sebagai deteksi masker yang bagus itu kan dia tahan api, kemudian tahan dengan cairan, kemudian tahan dengan hembusan udara ya. Nah, itu menurut saya rekomendasinya itu masker yang 2 lapis ya. Lapisan dalam menggunakan bahan kaos ya. Bahan kaos. Kenapa saya memilih kaos? Karena lebih nyaman ya untuk kulit ya. Tidak iritasi ya. Lebih lembut ya. Kemudian juga dia seratnya itu kuat, Bun, gitu. Kemudian untuk bagian luarnya ya. Halo. Untuk bagian luarnya kita menggunakan bahan drill ya. Bahan drill, kenapa saya memilih drill? Drill itu setelah dicuci dia akan lemes ya, akan lembut ya. Jadi lebih teksturnya itu lebih nyaman, tetapi ketebalannya tetap dapat ya Bu ya, ketebalan seratnya. Dan ini juga tidak sembarang drill ya, karena merek drill itu banyak sekali ya Bu ya. Ada merek drill Venoza, ada Tuwil, kemudian ada bahan kalau yang ini apa Japan drill, American dan sebagainya. Untuk rekomendasi saya lebih enaknya pakai yang Venoza ya. Venoza bukannya Tuwil ya. Ini lebih. Berapa harganya, Bu? Untuk harga relatif ya, Bu ya. Jadi kita melihat harga kan tadi sudah saya sampaikan, pengaruhnya ke kuantiti atau ke couple tadi ya. Couple itu satu paket dengan seragamnya. Kalau ibu bunda pengen lebih hemat, satu paket aja sama seragam, jadi bisa include. Kalau ngecer misalnya 10.000 dengan baju bisa cuma 5.000 jatuhnya seperti itu. Dan saya untuk masker ini kalau kuantiti di atas 200 ya, di atas 200 misalnya mau 500 atau 1.000 itu bisa harga 7.000 sudah plus sama ininya apa namanya sablon. Kalau nggak disablon ya dibordir perusahaan seperti itu Bun. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Bu Rahma, ada yang mau tanya Bu Rahma? Bu Rahma untuk ini. Pak Dodi kenapa lebih kalem Pak Dodi? Nggak ada suaranya dari tadi belum dengar loh. Sibuk dia. Ya enggak, karena saya bukan moderator hari ini. Jadi nanti next-nya saya moderator. Lagi sariawan. Oh. Jadi sebenarnya bahan dasar itu sama aja ya, Bu ya. Seperti yang sudah dibuat. Bahan kaos, drill gitu. Yang sering saya dengar sih drill sih. Ya. Sering dipakai. Ya, tapi sekarang lagi mau nih Bun, trennya ini baru katun ya Bun. Katun yang ya, katun. impor. Katun impor yang tadi mau mengarah ke bahan-bahan yang dia adem tetapi nggak apa ya, adem, nyaman, tidak gampang lecek. Nah, itu rekomendasinya itu yang katun Madinah itu impor atau yang katun Toyobo. Itu kalau untuk office ya. Kalau untuk karyawan pabrik yang biasa, mereka budgetnya nggak nyampe, Bun. Jadinya biasanya standar pabrik itu dia pengaruh sekali ke budget gitu. Iya, budgetnya pasti di bawah 100 kalau office itu dia masih mempertimbangkan tentang fashion ya, tentang mode, kemudian tentang bahan baku masih dipertimbangkan kalau untuk office gitu. Karyawan-karyawan yang perusahaan penerbangan misalnya, kemudian instansi pemerintah itu biasanya pertimbangan ke fashion sama ke bahan. Kalau harga nomor 2, nomor 3 ya. Tapi kalau karyawan pabrik biasa itu pertimbangan harga itu yang utama ya. Bahan nomor 2 harga masuk biasanya seperti itu. Tetapi mereka sudah punya model masing-masing kecuali memang mau ganti model di tahun 2021 gitu. Seperti itu, Bun. Mungkin ada lagi, kita lebih enak sharing ya. Ini ada yang sudah keluar, Bu Widi, Pak Denny Risman. Bu, masker yang model-model kan sekarang banyak banget ya, model yang banyak ada rindanya lah, ada pernak-pernik yang lain itu. Menurut Ibu gimana itu? Itu apakah menyehatkan atau hanya buat gaya-gayaan aja? Fashion ya. Ya.
Itu yang pertama fashion untuk lifestyle ya, untuk lifestyle dan harganya memang jauh lebih mahal ya. Ada yang waktu awal-awal fashion yang masker pakai broklat itu sampai satunya 25.000 itu. Kemudian fashion yang batik ya, untuk masker batik itu di bawahnya broklat ya. Kemudian ya fashion yang umum ya, fashion yang umum itu yang pakainya katun biasanya, yang umum cenderung ke katun. Mau dia lapis 2 atau lapis 3. Saya kemarin alhamdulillah sempat ngerjain yang proyeknya dari Pemprov Jabar ya, yang dari Kementerian Koperasi dan UMKM itu mereka rekomendasinya pakainya katun tuyubu. Dan harganya jauh lebih miring ya, karena mereka mengejar kuantiti yang banyak tadi. Seperti itu sudah rumusnya. Gitu. Kalau untuk perusahaan menyesuaikan dengan seragam perusahaan yang sudah ada. Biasanya seringnya pakainya bahan drill sama kombinasi yang dalamnya tadi. Itu sebenarnya terserah kita sih request-nya. Mau bahan apa itu terserah permintaan dari pihak owner gitu. Itu ya Binda. Ada lagi? 10 menit lagi, mungkin Pak Denny Lesmana. Kan banyak juga tuh. Kita mau sampai jam berapa nih? Jam 3 Bu Yuli. Mau bertanya. Ya, 10 menit. Ya, monggo Pak, silakan. Insya Allah nih, dunia pendidikan kan dengan surat edaran itu semester genap misalnya itu mau offline. Alhamdulillah. Tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Ini mungkin edukasi juga nanti buat mahasiswa atau para siswa khususnya di kami. Kira-kira penggunaan masker itu yang bagus itu berapa jam Bu sebetulnya? Kalau misalnya untuk kain, kemudian yang yang dijual sekali pakai itu berapa lama kekuatannya, sehingga ya sampai ya mahasiswa pakai yang kain itu seminggu terus gak ganti-ganti Bu. Atau mungkin atau mungkin ketika pembelajaran itu harus dibuka atau tidak? Karena saya pernah dengar terlalu lama memakai masker juga tidak bagus karena pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya kalau nggak salah. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak menyehatkan, malah bukan menyehatkan. Kalau misalnya terus memakai masker ketika dosen mungkin ngobrol pakai masker terus itu kan ngap juga sebetulnya kalau seperti itu. Mohon dari Ibu sebagai ahli mungkin ya, ahli dalam hal pemaskeran dan hal-hal lainnya, mohon pencerahannya. Ya Pak, makasih ya Pak Widi. Mungkin kalau yang tadi berkaitan dengan kesehatan, Pak Denny Bu, berkaitan dengan kesehatan. Pak Denny Lesmana. Oh, Pak Denny Lesmana, ya. Mana? Berkaitan dengan tadi ya kesehatan tadi kan memang saya bukan praktisi kesehatan ya, jadi menurut saya ya sesuai standarnya biasanya aja gitu. Standar biasanya bagaimana? Yang namanya masker sekali pakai ya dipakainya sekali aja, setelah itu dibuang. Itu untuk yang masker sekali pakai. Kemudian kalau untuk masker kain ya biasanya yang kita lakukan adalah 1 hari Pak. 1 hari itu 12 jam ya. Setelah itu ya besok kita cuci. Makanya kita masker kain itu harus punya cadangan banyak gitu. Paling enggak 5 lah atau berapa gitu. Karena memang kita dicuci, kemudian dijemur, besok baru kering bisa dipakai lagi untuk perawatan ya. Nah, seperti itu. Terus kalau kalau yang sekali pakai tadi Bu, yang sekali pakai, yang kita beli itu di minimarket apa itu atau di apotek, itu sekali pakai itu maksudnya ada durasinya berapa lama atau nggak? Misalnya gini, kita pakai mobil nih keluar, paling di luar itu paling 15 menit lah, kemudian kita masuk lagi, kita simpan lagi tuh nggak pakai lagi masker. Nah terus kita keluar pakai itu lagi, itu boleh nggak tuh Bu? Kalau menurut itu kesehatan. Monggo yang lebih paham tentang masker sekali pakai. Saya soalnya nggak pernah pakai Pak. Saya pakainya selalu dari awal musim pandemi gitu, nggak pernah pakai yang masker sekali pakai itu.
langsung kita produksi masker kain yang memang itu direkomendasikan dari Departemen Kesehatan, Pak. Kalau yang sekali pakai itu harus yang lapis 3 ya sekarang ya. Dulu juga memang udah disarankan untuk yang lapis itu yang aman itu. Cuman kalau yang saya lihat durasinya ya, saya lihat orang-orang yang pakai itu pasti misalnya dia bekerja ya ke kantor. Besok sampai kantor pulang itu sudah harus ganti gitu. Nah, mengenai orang yang nggak tahan dengan polusi udara kita ya, itu biasanya solusinya sekarang kan udah ada penyangga masker, Pak. Penyangga masker yang dari plastik ya, plastik semacam atom itu. Jadi ada kelegaan udara antara hidung dan mulut kita, itu lebih nyaman. Dan ketika orang itu berbicara memang kan boleh melepas maskernya, sekedar dicopot sebentar nanti dipakai lagi, semacam itu. Setahu saya seperti itu untuk masker. Dan ada lagi satu masukan yang saya pernah sampaikan bahwa sebenarnya masker itu diwajibkan hanya untuk yang sakit sebenarnya. Kalau orang yang sehat itu jangan terlalu banyak pakai masker. Kenapa? Karena malah sirkulasi udara kita sendiri nggak sehat, menimbulkan nanti malah jadi kurang bagus untuk kesehatan kita. Seperti itu yang saya terima. Jadi memang kalau kita bepergian kita cuma pas kerumunan aja kita pakai. Nanti setelah nggak kerumunan nggak apa-apa kita buka, karena memang kita butuh udara yang lebih sehat ketimbang tadi yang polusi yang dihasilkan dari pembuangan dari penapasan kita sendiri tadi gitu. Setahu saya sih seperti itu gitu. Untuk penjelasan lebih konkretnya yaitu ke ahli kesehatan gitu. Gitu Pak. Yeah. Nah, itu solusi bagi saya Pak yang ngasih masukan nih. Disarankan mereka untuk disediakan di lembaga pendidikan itu kan ada koperasi ya Pak ya. Sediakan aja di situ untuk masker, pengadaan masker kain. Jadi anak-anak bisa mengambil atau membeli dari koperasi di sekolahan itu sendiri gitu Pak. Insya Allah itu lebih ekonomis secara biaya ketimbang kita beli yang harga 50.000 isinya 50 piece ya. Yang saya tahu sih kisarannya antara 40.000 sampai 50.000 sekarang harga masker yang sekali pakai itu. Ada yang 20.000 Bu Yuli kemarin saya beli buat masjid. Oh murah banget. Isi 50 ya? Isi 50. Jadi gini, memang kalau yang sekali pakai itu 2 hari itu sudah ada keluar itunya kayak ada bulu harus brudul gitu ya. Iya. Nggak nyaman itu. Apalagi kalau kita keringetan itu nggak bisa nyerap keringat. Jadi memang udah nggak nyaman lah. Sebenarnya itu disetting buat nggak lama gitu. Lama-lama nggak usah ditahan. 5 hari pun kita yang pakai itu udah nggak kuat karena kasar gitu dan nggak nyerap keringat. Iya itu murah, cepat Jadi brudul. baiknya gimana Pak Dadi? Baiknya pakai masker kain ya Pak? Ya itu kan sebenarnya gini, kalau yang saya lihat kalau di promosinya itu dia tiga lapis ya. Terus kemudian sudah ada rekomendasi juga dari Departemen Kesehatan atau apa gitu. Jadi itu kan sebenarnya masuk kategori masker perawat ya, masker yang sebelum N95 itu sebenarnya efektif medis. Juga itu. Ya medis itu masuk itu. Ya itu jadi itu lebih bagus dari yang kain kalau untuk antivirusnya ya kalau saya lihat sih seperti itu. Tapi kalau model kemudian kenyamanan itu masih jauh dari masker kain. Terus saya lihat gitu. Ada penyusukan kah? Ya, bagus itu. Kalau segi ekonomisnya jauh lebih ekonomis masker alami ya. Sampai mohon maaf ya, saya di sini bukan promosi ya, sampai untuk kebutuhan wanita itu yang namanya pembalut itu juga saya sudah berapa tahun yang lalu sudah nggak memakai itu ya. Kita produksi pembalut itu yang kita katakan pembalut alami ya. Oh ada pembalut alami. Jadi pembalut alami itu iya, maksudnya di sini kan untuk higienis dan untuk lebih aman, hemat.
ekonomis, Untungnya higienis, Bu Yolinya nyaman. tertarik itu pembalut Kalau alami. saya itu Bu, saya beli kalau pembalut, saya beli di ini, di apa namanya, di Seperti apa sih, pembalut? obat. Jadi memang dia herbal. Mau diunjukin di sini Bu, nanti itu ada bapak-bapak sensing nggak? Nggak apa-apa. Nanti bapak-bapak buat istrinya dia. Ada anak kecil. Pembalut organik berarti ya. Jangan, ini masih Mas Andis. Bu Yolinda sepertinya tertarik untuk pembalut organiknya itu. Jadi di musim yang memang banyak virus ya, kita nggak tahu ya dari mana itu. Yang dulu merebak itu kan dari serviks ya. Serviks itu adalah kanker mulut rahim ya. Itu yang mengawalin saya, kenapa saya punya inisiatif untuk membuat pembalut alami ini, Bun. Gitu. Jadi awalnya kan memang di pesantren-pesantren kan, kebetulan anak saya itu juga saya masukkan pesantren kan. Penyuluhan dari dinas itu. Ternyata penyebab kematian perempuan ya di Indonesia itu nomor 4 ya, ceritanya begitu gitu. Itu adalah kanker mulut rahim atau kanker serviks ya. Serviks ya. Di situ kemudian diarahkan bagaimana kita kembali ke alami ya, karena kita nggak tahu yang konvensional itu di situ isinya apa, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena dia begitu tipis, slim, tapi kenapa muat cairan banyak? Itu apa di dalamnya kan kita nggak pernah tahu. Nah, akhirnya ada gel. Kita mencoba memproduksi dari bahan yang ramah, nyaman gitu. Maksudnya dari bahan yang kaos ya. Kemudian di dalamnya saya kasih lapisan yang macam apa ya Bun, yang lembut itu, yang dari selimut ya, bahan untuk selimut yang lembut tapi nyerap cairan seperti itu. Sampai sekarang saya masih produksi gitu. Dan alhamdulillah masih ada sering pemesanan gitu. Contohnya seperti ini nih, pembalut pelangi. Nggak saya buka ya karena harganya berapa Bu? Harganya Ibu berapa itu? Ini isinya 6. Ada varian size-nya, ada M, ada S, ada XL. Harganya ada berapa Bu? L. Harga juga variatif ya, dari harga 40.000 sampai 60.000 sesuai size-nya. Isi berapa? Isinya 6. Oh, dan satu itu bisa dipakai berapa kali? Beli untuk terus-terusan kan? Karena bisa dicuci. Sekali dong kan, buat ini aja, menstruasi kan itu untuk sekali. Saya kalau di apotik, saya bisa beli dicuci. 40.000. Oh itu bisa dicuci Bu? Dicuci, makanya beli sekali untuk selamanya, selama kita nggak bosan aja. Dan gampang sekali nyucinya, pakai sabun mandi batangan. Bisa bersih. Pada disenyum-senyum. Coba Mas Andis, beli Mas Andis. Buat kado ulang tahun pacar, Pak Sendis. Udah dapat berapa? Herbal ya Bu. Ini sudah jam 3, Bu Yuli ya. Mohon maaf ya, jadi melebar kemana-mana. Nggak apa-apa. Ini untuk menambah wawasan kita juga. Masih terkait dengan kain-kainan kan? Boleh lah itu. Nanti Bu Rahma bisa kontak Bu Yuli kalau memang butuh. Butuh seperti tadi. Pembalut. Oke, mini kelas kita yang perdana, alhamdulillah sudah kita laksanakan hari ini. Terima kasih yang banyak kami haturkan pada Bu Yuli Cahyaningsih yang sudah berbagi ilmu di siang hari ini. Sama-sama. Ada teman-teman yang sudah bisa hadir menyempatkan waktu di tengah-tengah sibuknya pekerjaan. Saya paham sangat ini banget sebenarnya sibuk, tapi alhamdulillah juga bisa ngikutin acara kita. Mbak Rahma, Bu Rahma, Mbak Deni, Bu Widi, Mas Sendis, Pak Arul, Pak Prasetyo, Bu Selma, dan Pak Fani. Pak Fani sebenarnya saya pengen nongol ini mukanya ini. Dari tadi kan sudah pesen sebenarnya kan. Ternyata nggak apa-apa Pak Fani. Next kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf mungkin ada salah-salah kata dari kita. Jadi mudah-mudahan ilmu dari Bu Yuli yang sebenarnya masih banyak Bu Yuli ya yang bisa kita sharekan, tapi karena terbatasnya waktu nih kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Jadi Bu Yuli mungkin bisa nanti teman-teman kalau bisa sharing atau apa yang tadi juga ada pembalut wanita yang memang higienis ya, itu sangat bermanfaat sebenarnya Bu, karena ya banyaknya penyakit, banyak. Boleh kalau misalnya ini dikasih nomor WA saya nggak Bu Indah?
Oh boleh, monggo, monggo Bu, monggo. Ini kalau Catat mau ya. ini Catat tuh. komunikasi ya, saya ini mohon dicatat Ya. nomor WA saya 0812 88 225 103. Diulang lagi Bu, diulang lagi Bu. Ya, baik. 0812 88 225 103. Bu Yuli Cahyaningsih. Ya. Udah? Ya, ada kurang dan lebihnya Udah. saya mohon maaf ya. Tadi sempat Ya, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan ya. Kita bertemu di mini kelas berikutnya. Semoga bermanfaat ilmu kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto dulu, foto. Foto Dulu. Foto. Ya. Kayak mana? Ini. Masing-masing. Oh iya Bu Selma, kelihatan mukanya nih. Ada Foto screenshot. dulu. Oh, Pak Fani, Pak Dodi lagi, Pak Fani mukanya kelihatan, foto dulu kita. Oke, sebentar. Ya. Oke, sebentar. Dihitung dulu. Kalau foto ya kita ya, 1, langsung. 2, 3. Oke, udah cukup. Terima kasih Udah? Mas Terima kasih Dedi. banyak. Terima kasih Bu Sukses Selma. semuanya. Pak Terima Fani. kasih semuanya. Assalamualaikum. Dah. Terima kasih Bu Indah. Sama. Nuhun, Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak pada Didi, Anda. Bu Rahma, Bu Selma ya, Pak Fani. Ini Bu Selma baru nongol pas. Kamu jangan keluar dulu ya. Sebentar. Oke.